A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, silih berganti datang episode dalam kehidupan kita, dan kalimatnya selalu sama gitu, dan Allah mengulang-ulang walaqad sarrafna, sarrafa yusarrifu, artinya dibikin sesuatu itu bergantian gitu. Di ayat yang lain Allah bilang wa tilkal ayyamu nudawilha, itulah hari-hari di mana Allah pergilirkan atau pergantikan, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang susah, ada yang mudah, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang dibukakan pintu rezeki, ada yang sedang diambil rezekinya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, begitulah kehidupan itu dipergilirkan oleh Allah. Ada waktunya pertemuan, ada waktunya perpisahan, dan begitulah seterusnya episode ini. Kemarin kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim bisa mematikan langkah atau kata-kata dari orang-orang yang tidak beriman sama Allah. Apakah faktanya kurang jelas? Jelas faktanya. Apakah ilmunya kurang tepat? Udah tepat. Apakah ilmu yang disampaikan itu masih setengah-setengah? Enggak, udah full. Kenapa? Ternyata kemarin kita belajar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Hidayah itu tidak sampai kepada orang-orang yang zalim. Semoga kita tidak termasuk orang yang zalim. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat zalim. Nah, abang kakak ayah bunda semuanya, di juz keempat ini banyak ayat-ayat kunci ya. Ini udah pernah saya bahas tapi mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu. Pasangan kata dari ittaqullaha dengan muslimun, wa'tasimu nanti tahtadun, yad'una ilal khair muflihun. Coba buka dari ayat, hanya reminder aja nih. 102. Ini kan dibaca imam setiap sholat, setiap khutbah Jumat. Surat ketiga 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rezeki sudah pasti. Apa? Mati beriman tak ada jaminan. Itulah kenapa setiap hari Jumat kita diingatkan usikum wa ya nafsi bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita tengok kayaknya istiqomah tuh, mudah-mudahan sampai akhir hayat. Tapi yang kita tengok sedang berdosa, tidak berhak kita menilai, menjudge, menghakimi, karena bisa jadi itu skor sementara. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketakwaan kita, kehati-hatian kita terhadap makanan yang kita makan, sumber rezeki yang masuk ke dalam kantong kita, duit yang masuk ditransfer ke rekening kita jaga betul-betul akadnya. Ini akad pribadi atau akad keluarga, ini akadnya apa, pinjam atau hadiah, dicatat betul-betul. Namanya hutang piutang, berarti akadnya tolong menolong.
tidak boleh ada penambahan sesudah hutang, namanya riba. Walaupun yang memberikan pinjaman dah minta. Udah sering saya sampaikan nih, ada pendapat yang mengatakan boleh Ustaz, tapi saya ngambil sikap fikih yang mentok kanan. Nih, saya pinjam duit sama Ustaz Adam 1 juta. Dam, pinjam uang Dam 1 juta. Terus saya balikkan 1.100.000. Adam tidak minta. Dan saya tidak pernah berinteraksi atau bermuamalah sama Adam. Inisiatif ya, saya balikkan duitnya Adam 1.100.000 sebagai bentuk terima kasih. Nah 100 itu riba, karena ada penambahan. Yang lain langsung nimpalin, oh enggak gitu Ustaz, dalam fikihnya itu akarnya hadiah begini-begini. Ya udah, saya tidak mau berdebat. Ya atau betul saya salah, udah selesai. Oke ya. Saya ngambil pendapat sikap fikih yang mentok kanan. Kalau udah urusan riba, zina, ini anak-anak tahu cuman sikap fikih saya. Saya pasti tanya, adalah namanya fikih itu kan masih ada qaulul tsani, qaulul awal, qaulul tsani. Kenapa masih diperdebatkan? Berarti itu ada masing-masing ada dalilnya. Ada bab ini. Nah, sikap hukum fikih bisa beda. Ada kunut, ada tak pakai kunut. Tapi sikap fikih adalah keputusan yang kita ambil. Oh, aku pakai kunut. Aku enggak. Misalnya gitu. Itu namanya sikap fikih, hukum fikih. Ustaz, bagaimana dong kami sebagai orang awam bingung? Gimana cara jawabnya? Berhentilah jadi orang awam. Sinau belajar. Kehati-hatian kita terhadap uang yang masuk, kehati-hatian kita terhadap makanan yang akan kita makan, itu nanti mudah-mudahan menjadikan kita sebagai orang yang mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam. Amin Allahumma amin. Ittaqullah haqqa tuqatih. Terus ini saya cuma bikin urutannya saja ya, abang kakak ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu ngajak kita untuk guyup, untuk ngajak kita sinergi, ngajak kita kolaborasi. Tanda seseorang tuh lillah, kemarin saya bilang mudah bersinergi. Jadi kalau ada yang ngajak perang, ngajak berantem, ngajak kelahi, itu berarti juz 31 yang diajarkan. Juz berapa? Juz 31. Apa sih untungnya bersatu? Apa untungnya bersaudara? Apa untungnya bersinergi, berkolaborasi? Apa untungnya? Tahtadu. Jadi ini belajar untuk ngambil kesimpulan penting. Ada 3 poin di dalam sebuah ayat itu. Nih. 102. Bertakwa, mudah-mudahan kita nanti mati dalam keadaan Islam. I'tasoma ya'tasimu, bersatulah, berpegang teguhlah. S3 yang biasa di Munzalah tuh, saudara sampai surga. Kenapa? La'allakum tahtadun, agar dapat hidayah. Hidayah itu tidak bisa dikasih kepada orang yang bercerai-berai, sulit sekali. Saat ilham, Ayaman, ilham itu termasuk hidayah enggak? Yes. Ilham atau ide yang Allah berikan kepada antum tiba-tiba tuh, itu juga adalah bentuk hidayah dari Allah. Orang tidak terpikir, kita terpikir gitu. Oh, gimana kalau begini ya? Bagus kayak kalau begini kan. Nah, itu namanya ilham. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih la'allakum tahtadun. Ada lagi tak setelah dapat hidayah? Jadi ada muslimun, ada tahtadun, muhtadun. Yang ketiga ini yang keren, muflihun, beruntung. Inilah yang kadang-kadang kalau dia bisnis tuh pelanggan itu datang seorang gitu. Dia tidak perlu promosi heboh-heboh. Tak ada posting yang macam-macam, pelanggannya datang seorang. Kakak katanya jual ini ya. Tahu dari mana? Siapa ya ngasih tahu? Kawan saya lah pokoknya. Saya mau order lah sama kakak dengan jumlah yang besar dan banyak. Loh, kan banyak penjual produk-produk yang sama. Tidaklah saya sama kakak aja. Nih kak ya, saya bayar di muka cash. Oh gini cara Allah datangkan rezeki. Itu namanya muflihun. Apa syaratnya? Salah satu dari sekian banyak syarat kan ada hayya 'alas shalah, hayya alal falah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau di surat Al-Jumu'ah di sini Allah bilang wal takum minkum ummatun
yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hari Senin ini kan harinya hitam putih kan. Tidak ada riba syariah. Riba ya? Riba. Orang dengar sakit hati pasti. Kesal, duku hati. Bukan satu dua. Abang kakak bukan orang pertama yang sakit hati dengan SMK itu pertama kali. Banyak yang awal-awalnya dongkol. Lama-lama dia pikir betul juga yang disampaikan Ustaz. Cuma minta maaf. Gengsi, cuma tinggal beli naik mata ya. Kok dongkol saya dengar ini? Gak bahaya tak? Apa? Gak bahaya tak? Dengar kajian-kajian begini. Yad'una ilal khair, ajak baik-baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ayo masjid makan-makan. Ya kan? Nomor satu kan ayah kakak, ayah bunda, ayo. Mau tak satu surga sama Rasulullah 25.000 jak sebulan. Ya kan? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini nih yang gak bahaya Pak. Itu tuh pas bab yanhauna 'anil munkar. Pusat leasing kredit bank yang ada di sekarang ini prakteknya gimana? Antum jawab seorang. Nanya, termasuk riba enggak? Gimana jawabnya tuh? Coba cara jawabnya. Suka-suka kau lah. Cobalah rasa. Marah ada yang cerita sama saya. Berapa cicilan mobil? 2,3 juta sebulan. Alah receh. Mobilnya mobil kecil, seukuran segini ya mobilnya. Sebulan bisa bayar, 2 bulan bisa bayar, 3 bulan bisa bayar. Masuk bulan-bulan selanjutnya, alhamdulillah. Pusing pala, benen. Waktu dikasih tahu, ngeyel. Yang udah ngerasain tahu rasanya bengek. Apa? What is the meaning of bengek? Bengek is semput. Semput is asma. Stres apa? Stres. Saya tidak bilang tentang hukum fikih dulu. Tanya sama yang sudah pernah ngerasakan. What do you feel? Apa yang kalian rasakan? Ayo jawab. 3T. Apa 3T? Terdiam, terduduk. Ngomonglah yang udah pernah ngerasakan. Mau pinjam-pinjam di bank gak bahaya tak? Riba, resah ibadah, bangkrut akhirnya. Masuk Pak Eko. Ini kayaknya penuh dengan penghayatan bikin singkatan jadi ya. Semua terasa dari kepala sampai kaki. Dah, antum tanyalah testimoninya. Saya mau ngajak kita semuanya jadi orang yang beruntung. Abang kakak, ada 3 elemen orang beruntung di ayat ini, di 104 ini. 1, yad'una ilal khair. Ini ngajak tipis-tipis. Assalamualaikum kak, ada kajian, ikut yuk. Yad'una ilal khair. Bang, nanti di sini ada acara ini loh bang. Kalau ada waktu datanglah, pelan-pelan masih. Kalau ya'muruna bil ma'ruf ini udah semi instruksi. Kak, gelang di tangan tuh boleh dijual tuh kak, beli kambing kak, kurban untuk nama kakak, bukan nama saya. Langsung disembunyikan gelangnya. Mana ada Ustaz? Tak ada tangan saya. Tak ada. Tak ada Ustaz. Takut dia kena minta sedekah. Aku tak minta duitmu.
Saya udah bilang sama kakak-kakak kan, ibu-ibu punya gelang emas, pakai. Kalau tidak dipakai, sedekahkan lebih baik. Simpan. Kakak mati yang pakai istri baru nanti. Kata istri baru, sedekah akbar. Kata dia apa? Sedekah akbar. Saya kira ibu kerja, saya kerja untuk ibu. Ternyata ibu kerja untuk saya. Siapa yang ngomong gitu? Pembantunya akhirnya yang nikah sama bos baru. Kata bosnya, adalah daripada aku cari-cari orang lain tak bisa, udahlah aku nikah sama pembantu aja. Nikahlah sama pembantu. Alhamdulillah, kata pembantunya, sedekah akbar, barang-barang ibu jadi milik aku semua. Mukena si sesa, jilbab si sesa tak pernah dipakai, dipajang ya. Rasa no apa? Kapokmu kapan? Ada ketawa-ketawa tuh di pojok. Memang sengaja materi ini untuk dia ya hari ini. Ustaz marah, tak ada, lapar ya. Ya, apa? Balik awal kayaknya habis ini nih. Rasa, no apa? Jadi kalau yad'una ilal khair tuh masih lembut gitu. Bang, boleh lah bang, ikut bang. Kak, boleh kak ikut kak. Pelan masih gigi satu. Nah kalau sudah waya'muruna bil ma'ruf, itu sudah mulai spesifik instruksinya. Bang, motor bagus, ada kurban apa cerita nih? Itu udah mulai tipis-tipis dah tuh. Mari saya cerita sama anak motor kan, saya bilang sok beker ohlin. Ya kan, sapi belah 7, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, matilah. Gengsi tak bikin masuk surga. Nah ini baru nih, murid balik awal Ustaz kena marah katanya. Murid yang balik awal, bukan gurunya. Suku-suku kita lah. Ayo pakai barang-barang itu, pakai ke masjid. Saya salah satu cara saya tanda kutip yang meresmikan barang baru misalnya dikasih orang tuh, saya pakai sholat subuh, saya pakai ke masjid, apapun itu. Dan saya ingat insya Allah siapa yang ngasih apa gitu. Nah, jadi saya pas pakai itu saya lapor sama yang ngasih itu, ini udah saya pakai ya, udah saya gunakan. Jadi wa ya'muruna bil ma'ruf, pasangannya adalah wa yanhauna 'anil munkar. Dikasih garis, dikasih outline. Ini boleh, ini jangan. Jangan kayak saya waktu pertama kali ke Jawa. Pertama kali saya ke Jawa bingung. Disuruh makan, tuan rumahnya bilang gini, pakai jempol. Nah, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini sambal. Wah, saya bilang, orang Jawa nih sambal ya kalau kata kita. Ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini sambal. Pakai telunjuk, pakai jempol, sopan. Tapi kok dibilang jangan. Niat enggak nih ngasih makan nih, saya bilang. Lupa saya yang tak paham. Jangan itu ternyata artinya sayur. Niki jangan le. Niki sayur apa? Sambal. Tuh saya bilang, kok jangan semua. Rupanya jangan sayur. Itulah kalau tidak ngerti ilmu itu. Gak gitu maksudnya Ustaz. Iki iwak daging, iwak ayam, iwak itu setahu saya ikan. Kok ada ikan ada daging? Gimana caranya mereka kolaborasi nih? Rupanya ikan itu artinya lauk. Ikannya opo? Iwak sapi, udah. Iwak opo? Iwak sapi. Lama saya mikir, cemana sapi dengan ikan tuh bersinergi tuh gimana ketemu? Kalau iwak peye oke lah ya. Jangan itu ternyata sayur. Oke. Jadi ketika
Allah perintahkan kita untuk yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Jadi ada muslimun, di 102, ada muhtadun 103. Step selanjutnya adalah muflihun. Saya mau stressing point di sini. Abang kakak, muflihun ini 3 tadi kan? Yad'una ilal khair, mengajak kebaikan, terus wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Konsekuensi dari mencegah kemungkaran ini adalah dibenci. Konsekuensi dari mencegah kemungkaran ini adalah dicurigai. Konsekuensi dari mencegah kepada kemungkaran ini antum disalahpahami. Soalnya dia tuh macam dia jak panitia surga. Katanya boleh kok pinjam duit gitu tuh, enggak riba, kan syariah. Udah lah, selesai lah omongan kita. Masya Allah. Assalamualaikum. Langsung duduk sini, atas meja sini. Oh, dah ya. Jangan lagi tuh Ustaz. Saya untuk datang ke sini ada ngumpulkan tenaga banyak dah. Ustaz suruh duduk lagi atas meja. 3T lah saya. Apa konsekuensi dari mencegah kepada yang mungkar tuh? Dibenci, dicurigai. Ada yang berani ngomong, ada yang enggak. Yang berani ngomong tuh gini, Ustaz, boleh ngomong enggak? Boleh, saya bilang. Saya itu pertama kali dengar Ustaz tuh benci saya katanya. Kesal sekali saya dengar ceramah Ustaz tuh. Mangkelin, bikin kesal. Tapi lama-lama saya dengar, saya pikir-pikir, betul juga kata Ustaz. Bukan kata saya. Kata siapa? Kata Allah. Jelas dalilnya. Maka saya bilang ini bukan statement saya. Abang kakak mau jadi orang yang beruntung dalam hidup? Saya pernah ceritakan ada salah satu santri bandara di sebuah daerah lah, saya tidak sebut nama daerahnya. Dia dirumahkan waktu COVID kemarin. Waktu COVID kena rumahkan, gajinya kan berarti kan habis. Masya Allah tabarakallah. Dia cerita langsung sambil ngantar saya di bandara tuh, sambil bawakan barang-barang tuh, sambil cerita, Ustaz, itulah Allah tuh. Kan saya cerita tentang kalau kita nolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Kalau kita bantu mudahkan urusan orang lain, Allah akan bantu mudahkan urusan kita dan kasih pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu saya ngomong gitu, dia langsung nyambar, betul Ustaz. Maksudnya saya bilang, iya. Kemarin waktu COVID saya dirumahkan. Salah satu dari staf maskapai yang dirumahkan karena waktu COVID ini. Nah, saat saya sedang dirumahkan itu, Allah bukakan pintu rezeki lewat istri saya, Ustaz. Maksudnya, iya, istri saya dapat jatah catering, memasakkan orang-orang di bandara. Jadi saya dirumahkan itu bantu istri saya belanja ke pasar. Istri saya masak, saya belanja ke pasar. Alhamdulillah Ustaz, penghasilan kami dari catering bandara selama COVID itu lebih besar daripada gaji saya kerja di maskapai. Workshop namanya, suami work, istri shop gitu lah. Nah, pintu-pintu rezeki kayak gitu tuh mana bisa kita masuk mikirkannya, tidak sampai otak kita. Nah, itulah namanya muflihun. Tidak masuk akal tapi masuk rekening. Ini muflihun. Nah, abang kakak menjadi muflihun ini konsekuensinya panjang. Salah satu yang orang tidak siap melakukannya adalah yanhauna 'anil munkar. Saya dulu masih pelan-pelan 2012 tuh masih ayo bang ini bang
Ustaz, ngerokok ini tidak apa-apa ke? Tidak apa-apa, saya bilang. Asapnya ditelan ya, saya bilang. Sambil senyum tapi saya ngomongnya tidak marah. Asapnya ditelan. Kan depan saya abang tidak ngerokok, saya bilang. Oh, paham. Akhirnya mereka tapok-tapok sembunyi-sembunyi. Ya tidak apa-apa lah. Ternyata mereka cerita, Ustaz, kami ini sudah menghilangkan 2 bakaran. Ini tinggal bakar yang terakhir, Ustaz. Kami sudah tidak bakar sabu, sudah tidak bakar ganja. Tembakau inilah terakhir haram yang saya masukkan, Siti nikotina nih. Siti nikotina. Ya. Inilah yang saya masukkan, Ustaz, kata dia. Dan pelan-pelan saya bilang sambil berdoa sama Allah. Ternyata ada pelan-pelan tuh, kok aku udah tidak ada rasa lagi ya. Pelan-pelan tuh doa kan. Makanya Muslim abang kakak tidak menjadikan kita tuh pemalas. Muslim tidak menjadi, Islam ini tidak mengajarkan kita untuk jadi orang yang tanda kutip ya pasif. Justru Islam ini mengajarkan kita untuk proaktif. Malah kalau kemarin kita pernah bahas di surah At-Taubah itu, Muslim itu membuat kita menjadi pribadi yang hyper ambition, punya ambisi lebih, tapi bukan untuk diri sendiri. Nah itu bedanya, bukan untuk diri sendiri. Gini, orang tanya sama saya, Ustaz, kaya itu apa hukumnya? Kalau antum tanya sama saya, bisa setuju boleh enggak? Saya bilang to be rich is compulsory. Artinya dilarang kecil berdiri ya. Menjadi kaya itu tinggal kita sepakati. Kaya itu apa? Suka. Ada orang, jadi antum jangan pakai definisi orang kebanyakan. Kaya sama dengan rumah besar. Enggak gitu kaya tuh. Kalau rumah besar sama dengan kaya, itu Korun lebih besar rumahnya. Itu raja-raja terdahulu gunung dipahatnya, jadikan istana. Apa kaya tuh? Mental. Suka memberi, suka menolong, suka berbagi. Maka waktu baca At-Taubah ayat-ayat akhir itu, ya kan? Saya bilang inilah hyper ambition. Yang pertama, hyper ambition tadi itu, satu, menjadi kaya untuk suka memberi, suka berbagi. Kalau kau banyak duit, kata orang, tapi kau pelit, kau masih miskin karena belum selesai dengan dirimu sendiri. Yang kedua, ya kan, menjadi kaya itu wajib. Yang membuat kita harus tanda kutip ya, saya menggunakan istilah yang dipakai sama motivator-motivator itu, yang dipakai sama ahli katanya financial advisor itu, financial consultant. Hyper ambition yang dimaksud dalam Islam, dan itu ada di surah At-Taubah, saya bukakan ayatnya. Itu adalah menjadikan semua yang disebutkan itu satu, bukan untuk diri sendiri. Yang kedua, semua dijadikan sebagai, Ustaz doakan semoga saya bisa banyak berzakat, banyak berinfak, banyak bersedekah. Begitu doanya bos. Kalau ada yang bilang gini, saya doakan ya supaya saya bisa pergi umroh, itu mah doa 2003, 2004, 2007, 2008. Kalau kau mau berdoa, kalau kau mau jadi orang yang kaya, doanya gini, doakan saya semoga bisa memberangkatkan orang umroh. Kalau kau masih berharap, doakan saya semoga ada yang memberangkatkan saya umroh, ya itu sih kau masih di level 1, level 2. Orang udah level 7, level 10, kau masih di level 1, upgrade dong dirimu, naik level. Walaupun tidak mungkin. Kalau dia tidak mungkin, itulah kenapa kita jadikan dia sebagai doa. Lah, bebaskan rumah 550 juta 3 minggu tuh gimana ceritanya? Ini 1,2 miliar LPBM lunas dalam waktu 8 bulan tuh gimana ceritanya? Apalah kekuatannya? Marketing, lobby, orang dalam, mana ada merampok semua? Apa kekuatannya? Doa 3 huruf.
Mulai kita mikirkan bisnis orang lain. Saya ketemu sama beberapa business owner yang Allah takdirkan bisnisnya tuh luas, membesar gitu. Saya tanya, apa cita-cita kakak? Apa doa kakak? Saya ini Ustadz bikin produk ini supaya orang tuh bisa hidup sehat. Dan saya pengen banyak orang di seluruh Indonesia ini bisa hidup sehat seperti yang sudah saya rasakan. Niat saya bukan profit Ustaz. Profit itu ternyata jadi efek samping setelah niat baik. Dan itu bukan satu orang yang saya temuin, banyak orang. Bukan lagi puluh juta betua. Mamam. Bisnis itu diangkat MM-an per minggu, bukan per bulan. Kau baru juta-juta laga dari warung kopi. Aku boy, kalau tembus nih, apa yang tembus? Hah? Apa yang tembus? Ini orang miliar-miliar dah bisnisnya. Sekali jual sekian ratus ribu piece, sekian paket. Gudangnya tuh isinya paket dikirim ke seluruh Indonesia. Saya tanya, apa rahasianya kak? Saya pengen orang sehat Ustaz, saya pengen orang cantik Ustaz, saya pengen orang tuh bisa dapat produk yang baik, dapat produk yang berkualitas, hidupnya sehat. Oh, cita-citanya pengen bermanfaat, menjadikan itu doa. Nah, ketika dia berpikir bukan hanya untuk dirinya sendiri, mulai pikirkan orang lain dan dijadikan sebagai doa, maka ini menjadi sumber energi. Ini yang saya sering bilang jadi strong wife. Dua ini. Kenapa penting menjadikan sebagai doa? Supaya kita tidak sombong ketika terwujud. Kalaupun benar-benar terwujud, kita akan bilang ini campur tangan Allah. Setuju tak? Allah takdirkan achieve nih, sampai di target atau sampai di doa. Misalnya gini, 1 miliar 1 minggu. Lewat 1 miliar. Terus kita noleh sama istri, lebih di 1 miliar. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, semua atas izin Allah. Tidak sombong. Kenapa? Tahu kita semua kontribusi Allah, campur tangan Allah. Tapi ketika tidak terwujud, belum sampai, apakah putus asa? Tidak. Orang yang menjadikan itu sebagai doa, begitu tidak terwujud dia akan bilang, apa yang salah ya dalam diri aku ya? Mungkin aku belum pantas nih duit sebanyak ini nih. Jangan-jangan kalau dapat duit ini aku jadi sombong. Astagfirullahaladzim. Dah, aku mau pantaskan diri dulu. Nah, muhasabah, introspeksi, sambil ngoreksi bagaimana produk, bagaimana kualitas marketing, bagaimana. Tetap harus jalan boy. Kan Rasulullah bilang ikat dulu ontamu baru tawakal. SOP-nya jualannya apa? Sunatullahnya bisnis, menawarkan, ya kan? Posting, prospecting, itulah. Ngasih tahu orang, cerita. Orang sekarang kalau dijualin tidak suka, tapi kalau diceritakan suka. Nah, jadilah storyteller yang baik. Aku kemarin habis dari sana, tempat makannya enak, bagus, jadi rekomendator. Ada namanya sekarang afiliator. Orang kok tak berduit, malas, dengki, hasad, KM, kau malas, titik. Tidak ada diskusi. Apa? KM, apa KM? Bukan Hasan Muhammad ya, mana KM? mau lihat ayatnya nih lihat. Nanti tuh ketika udah KM tuh kau malas, inilah dia. Langsung jalan di ayat 120. Ali Imran 3 120 120. Dapat? Cerita-cerita, posting-posting, jalan-jalan, makan-makan, aja. Jangan dikira sekali posting langsung closing. Nggak gitu polanya. Entah di postingan ke berapa, ke 10, ke 15 orang baru buka. Saya kemarin tuh kan didoakan orang tanggal 27, tapi tanggal 28, 29 sampai 30 orang masih doakan. Karena baru nyampai, algoritmanya baru memutar. Memang saya tidak ada posting kan, tidak ada repost juga. Mohon maaf, bukan berarti tidak mau, tapi lagi ngejaga gitu, lagi juga muhasabah, introspeksi, apalah persiapan aku menuju 40 nih. Mudah-mudahan sampai 40, mudah-mudahan ada manfaatnya umur nih gitu Pak. 39 ini kan Az-Zumar kan? Az-Zumar itu artinya
berbondong-bondong, berjamaah. Jadi tak boleh ayah mantu mikirkan diri seorang itu udah bukan waktunya. Karena aku ini udah selesai dah insya Allah. Maksudnya secara pribadi, secara ini apa yang dibutuhkan. Sampai orang yang mau ngasih aja bilang gini, apalah yang satu belum punya gitu. Saya bilang kunci surga belum ada. Kalau ada punya orang dalam. Di mana duplikat kuncinya gitu Pak? Di Gajah Mada ada tuh, mungkin ada kali ya. Hah? Oh gigi aku. Oh kunci surga gigi ya. Iya. Emang abang nih apotek tutup ya. Lama saya mikir apa apotek tutup nih. Tak ada obat rupanya. Halusinasi orang tua sampai sejauh itu dah, sampai diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya kan? As-Saidaliyah Makfulah kata dia. Menuju 40 nih usia-usia muhasabah, introspeksi. Ayo baca Al-Baqarah Ali Imran 120. Nah, beginilah kejadian hari ini. Sosmed hari ini begitu. Kau posting apa pun tetap salah di mata mereka. Ayo baca. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kau memperoleh kebajikan, anakmu ulang tahun, anakmu lulus, anakmu diwisuda, bisnis kau maju, toko kau ramai, orderanmu banyak, yang endorse produkmu ustaz-ustaz terkenal, oh betul apa kata mereka? Oh cari muka, bes, baper, merajuk. Udahlah, gak usah lah jualan lagi. Ya Allah. Namanya orang dagang, orang jualan, adalah penolakan. Kalau diterima semuanya, paket namanya. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kau dapat musibah, kalau kau dapat kebaikan, langsung sakit hati dia. Memang begitu. Kita beli kulkas dia yang panas dingin. Ya, kita beli kulkas dia yang panas dingin. Kita beli mobil dia masuk dalam mobil ambulan. Kita naik pangkat, naik gaji, naik kelas, dia naik darah. Bang, ayo bang, nih obrolan 2012 ya. Bang, ayo bang, join beras bang, 25.000 aja per bulan. Allah, kau ngajak-ngajak, kau yang pakai motor butut, jangan-jangan duit aku kau makan nanti. Itu omongan 2012. Ya kan, aku naik motor butut, kau tak mau ikut. Nah, begitu kita pakai Alphard, nah, itu makan duit kuman. Bagus kan mulutnya? Inilah di ayatnya. Di warung kopi ke, di sosmed ke, di mana. Ustaz dengar itu, dengar, screenshotnya masuk ke HP saya. Tapi balas dah, tak ada. Ketemu pura-pura bodoh ya. PPB apa? PPB itu nama motor Vespa tuh kan, seri yang PPB itu ya. Marah tuh PPB Ustaz, iya tahu saya, tenang ya, Ustaz ngegas biasa ya. Ada budak Vespa soal sini kan. PPB apa? Pura-pura bodoh. Kita masih di kampung dulu kan, masih Sungai Raya, Sungai Jawi, Kota Baru. Namanya gak guru ngaji kampung, masuk di Briquette Village. Do you know what is the meaning of Briquette Village? Kampung Arab ya. Nah, saya tausiah dibayar 2M di Briquette Village tuh. Briquette Village. Tahu 2M? Makasih man, kata dia apa? Makasih man. Mama kau tuh kawan aku, kata dia. Adalah gratis lah. Mama kau kawan aku. Apa nak kita? Iya bu, sampaikan salam aku sama mama kau ya, kata dia. Bilang ya kawan PGA dulu, kata dia. Ketua, tak ada kamplok kita ada. 2M, makasih man. Dah. Seramalah kita masuk gang 2M tu kan. Naik 2014, 2015 mulai keluar kota saya, ke Sanggau, ke Ketapang, ya kan? Ke Balai Karangan. Mulai tuh roadshow keliling. Wow, udah jadi
Ustadz Kalbar dah sekarang. Iya, Ustadz Kalbar. Ya, nama artis Kalbar itu kan Ahmad Kalbar. Sanegas, biasa selera umur kau rendah. Biasa ya, ajak lagi kan. Ahmad Kalbar. Dah, mulai jadi Ustadz Kalbar dia sekarang. Tiba-tiba dipanggil sama TV One, Damai Indonesiaku. Udah, amin. Udah. Kau belum ada sini. Sepuk tangan ya, sepuk tangan. Oh, tepuk. Panggil sama TV One, ngisi di Bandung, ngawal Tuan Guru 2017 tuh kan. Damai Indonesiaku. Sini sana, pakai baju merah, ngisi di Hijrah Fest, ngisi di ini. Lama-lama saya ngerasa kayak gini-gini benar typing nih, saya bilang. Di mana kita 2017, 2018, 2016 tuh? Hah? Masih di planet luar kan? Marah lagi orang-orang, ribut. Wah, itu tuh enggak sengaja jatuh go nasional tuh. Tak sengaja tuh masuk TV tuh. Ada yang positif, ada. Allah, kami bangga ada Ustadz Pontianak bisa go nasional, masuk TV. Tak muat Pak, TV kecil, saya bilang. Masuk TV, spiral. Saya bilang sayang sekali ya take video tuh. Seingat saya rupa sama pihak TV One memang beda. Satu video ditayang berkali-kali. Betul. Produsernya tuh Mas Faiz yang sekarang jadi ngawal UAS itu, dia lah punya kerja salah satunya. Diputar terus. Habis Ustadz kami minta taping, tak kasih kata dia. Enggak, saya bilang cukup dah. Pandainya mereka orang TV itu ngerjakan saya. Itu dia mau ngetes orang tuh kan. Waktu itu di Soreang, Bandung, ingat benar saya. Tapping, disuruh maju sama UAS berdua, duduk berdua. Langsung ada pertanyaan live. Langsung dari seluruh Indonesia nanya pertanyaan. Saya bilang gini cara kita kerjakan aku ya. Oke, saya bilang. Diam ya saya. Selesai turun dari panggung saya tepuk produsernya. Enggak gini-gini benar kerjakan orang, saya bilang. Suruh maju. Jadi dia mau ngetes ini Ustadz asli atau abal-abal itu. Disuruh tanya gitu. Kadang UAS yang jawab, kadang saya. Oh, kok ngertikan aku ya? Dulu saya masih Pak produser. Sekarang tepuk. Nah gitu. Jadi santri dah kan. Sama artis-artis gitu Kak. Saya ketemu artis-artis tuh jam 7 pagi sudah datang nunggu mereka. Jam 9 mereka baru datang. Ketemu tuh tak ada dikasihnya nomor HP. Oh, ini Ustadz dari Pontianak ya? Oh, dari daerah. Nah gitu bahasanya. Dari daerah. Ketemu sebentar ya. Habis itu balik, sorry ya Ustaz, ada jadwal syuting lagi. Sekarang saya balik. Aku di Jakarta sekarang jam 1 sampai jam 3 aja. Kalau mau ketemu cuma jam itu. Saya tunggu di Surau Duta Jalan. Selain itu enggak ada. Sekarang udah balik. Gitu sekarang. Ini ngapa saya mau ngasih tahu sama antum cerita. Saya mau ceritakan sama antum proses. Apakah dengan saya bilang saya sudah go nasional, sudah ini orang masih suka semuanya? Enggak, tetap aja intam saskum hasanatul tasuhum, begitu. Dan kita enggak perlu ceritakan kita tuh hebat, kita tuh terkenal, kita tuh wow, kita nah. Orang enggak perlu itu, karena orang yang percaya enggak membutuhkan, orang yang benci enggak akan percaya. Pakai Quran itu baju, ada yang baju saya warna merah yang biasa dipakai Randi itu. Ada yang biasa dipakai Randi itu. Nah itu apa? Baju yang saya pakai untuk take video di Depok Damai Indonesia aku tuh di mall. Berkali-kali tappingnya. Semenjak itu saya langsung berhenti. Di Pekanbaru atau Batam kalau tidak salah, sampai tengah malam tuh tahun baru. Saya sama Habib Anis syuting sampai tengah malam. Semenjak itu udah 2M enggak? Mak kasih emaknya. Apa? Mak kasih emaknya. Ustadz tapping lagi. Thank you very much. Burung puyuh, burung cendrawasih. Thank you dan terima kasih. Kau cari Ustadz yang lainnya. Aku masuk TikTok ya lah.
Alhamdulillah di puncak kebosanan saya tuh, terbang sana terbang sini, panggil sana seminar sini, tausiah sana tausiah. Saya megang koper sendirian tuh di Bandara Supadio tuh lah dia seorang. Belum ada santri bandara. Santri bandara waktu itu belum lahir ya, masih kecil-kecil segini mereka. Semua ngurus orang, masih ngurus orang. Waktu itu masih ngurus seorang, kode booking ya kan, kena tinggalkan pesawat, macam-macam lah. Ya nge-rapping seorang. Jadi saya kalau nge-rapping apa tuh ya biasa, emang kerja saya itu. Tanya Bang Skufan tuh, beliau saksi tuh, saya nyusun koper orang, bawa troli, biasa jadi porter. Itu kan porter tanpa tanda jasa tuh kan, dibayarnya 2M. Makasih Mas, kata dia. Nah jadi saat itu di puncak itu saya bilang, ya Allah, sampai kapan ya aku begini nih? Masa hidup ini terbang sana terbang sini, ngisi sana ngisi sini, kayaknya nggak gini lah hidup nih. Nah, gitu. Sempat ngerenung tuh. Alhamdulillah 2020 Maret COVID datang. Libur nasional. 3T apa? Taat tanpa tapi ya. Dah Allah bilang begitu. Nah dulu saya muhasabah. Apa hikmah di balik? Oh ingat, enggak aku pernah ngomong waktu dibawa koper tuh, ingat saya naik tangga di Supadio tuh kan ada eskalator tuh Bang, yang sebelum launch tuh Bang. Nah di situ tuh saya tuh ngomong tuh, apalah hidup kayak gini nih. Sampai kapan aku terbang-terbang? Jadi tuh di puncak-puncaknya bosan naik pesawat. Baru landing terbang lagi dipanggil sana, Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Lelaki panggilan saya ini, memenuhi hajat orang banyak kan. Ustaz kapan datang ke kota kami? Siap, atur jadwal, terbang. Ustaz, terbang. Pergilah si bodoh nih. Saya kira saya nerangi orang, rupanya saya nerangi orang tapi lupa nerangi diri sendiri. Menerangkan Quran tapi tidak diterangi oleh Quran. Sampai di titiknya saya kayaknya ada yang harus aku betulkan dalam diri aku. Muhasabah saya, introspeksi. Covid itulah saya kenal. Alhamdulillah kenal sama aplikasi namanya Zoom. Apa? Aplikasi Zoom. Apa Zoom Kak? Itu Ustaz yang kalau pakai HP itu, oh Zoom. Itu sudah Zoom. Tidak ada Zoom kan, adanya Zoom pakai S. Tidak ada zakat, yang ada sakat. Bayar sakat Ustaz. Oh bayar sakat. Sakat kalau di Pontianak ngacau kawan. Kalau ini suka nak nyakat, gitu. Sakat kok ya, gitu. Tidak ada Ustaz di sana, adanya Ustaz. Makinlah saya mengecek ke dalam surat 4 ayat 79 itu, surat keempat An-Nisa ayat 79, itulah jadi ayat andalan ketika Covid tuh. 479 ayat andalan. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Terdiam saya. Salah aku sama. Nggak gini polanya. Nah mulailah netes saya pelan-pelan. Bikinlah live Instagram, live di Facebook, live di YouTube. Nanya budak-budak gimana caranya bisa optimasi dakwah ini. Alhamdulillah atas izin Allah kenallah sama orang-orang istimewa, lucu dan menggemaskan. Santri online SMK, jadi universitas kehidupan, jadi banyak konten. Hikmah. Jadi kalau dulu saya bilang mungkin ada hikmahnya, semenjak Covid itu saya selalu bilang pasti ada hikmahnya. Jadi program macam-macam di Munzalan kan banyak program tuh. Ada masjid enterprise, ada masjid makan-makan, ada dapur masjid. Divisi di Munzalan berubah, dinamis. Baitul Mal diperbaiki, amal pendidikan diperbaiki. Satu-satu kita betulkan. Oh ternyata banyak yang harus dikoreksi di dalam diri.
selama ini cuma sibuk keluar, terbang sana terbang sini, mulai ngecek ke dalam, bangun silaturahim dengan internal, memperbaiki orang-orang, perbaiki diri sendiri. 479 ayat yang disampaikan ayat untuk saya pertama kali 479. Nusuk mak jelek 3T tapi manis di endingnya, semua selesai tanpa salto-salto. Wah, Allahu Akbar. Selesai pakai apa dia? Push up ya. Dia tidak salto tapi push up. Pasti ada hikmahnya. Masya Allah, tabarakallah. Saya merenung panjang abang kakak. Ternyata berhenti memang kita menyalahkan keadaan. Mulailah menyalahkan teman-teman. Siapa yang salah? Wasilah COVID, bikinlah bikers peduli. Itulah kenal sama abang-abang yang lucu-lucu nih, ya kan? Macam-macam bentuk motornya. Ada yang bannya 2, ada bannya 3, ya, ada bannya 4. Ketemu kena laundry COVID tuh, ngerasakan saya takutnya mati dengan berita innalillah di speaker tuh kan, waktu di Lampung tuh sebentar-sebentar innalillah. Mak, saya bilang rasa macam di ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mak, baru gak zuhur tadi, asar dah ada gitu. Betul-betul itu suara ambulan. Ya, dengar tak? Tiap hari kan? Mantap rasanya tuh. Asal dah hilang penciuman, wah mulai panik. Semua orang waktu itu dekat dengan malaikat semuanya, dekat dengan Allah semuanya. Pegang Quran, penjualan Quran laris, British Propolis laris, semua orang takut mati semuanya. Betul tak? Omset naik. Inilah LC semuanya, lulusan COVID. Masih bertahan. UMH, untung masih hidup. Ngapa masih hidup nih? Dikasih kesempatan sama Allah untuk muhasabah. Ngapa masih hidup sampai hari ini? Dikasih kesempatan untuk nambah bekal untuk mati. Ngapa masih hidup nih? Dikasih bekal